Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Brahma Budi Mulya dalam acara aksi video kali ini mengenai logika dan algoritma. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sorting dan juga stack. Nah, sebelum saya masuk ke stack, saya akan menunjukkan dulu sebuah video yang menurut saya bagus. Nah, video ini mengenai bubble sort dari Geeks for Geeks. Maksud saya. Berikut videonya. Nah, gimana? Sudah paham belum mengenai sorting? Kalau belum, saya coba putar kembali, namun akan saya jelaskan sedikit di dalamnya. Seperti ini. Jadi di situ kan ada array-nya itu berisi angka-angka 5, 1, 4, 2, 8, 9. Nah, setiap kali tanda U di bawah itu berjalan, maka variabel J itu akan berubah nilainya. Lalu di sebelah kanannya array itu kan ada garis nih yang sebentar lagi akan geser. Nah, dia akan geser. Nah, itu adalah pembatas dari J sendiri. Sebelumnya kan J maksimalnya sampai 5, sekarang sampai 4, dan ketika J sampai turun lagi akan sampai jadi maksimal 3. Nah, ini J3, setelah itu dia berubah lagi kembali seperti itu. Nah, ini dipergunakan agar apa? Ya, sesuatu yang angka yang sudah diurutkan tidak akan dicek kembali seperti itu, dan akhirnya tidak terjebak pada nested loop di dalamnya dan akan keluar dalam loopingnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara pengaplikasiannya menggunakan flowchart? Nah, saya di sini akan mencontohkan menggunakan aplikasi namanya ini Aptor, yang mana kita akan dapat melakukan sebuah perhitungan menggunakan flowchart di dalamnya. Nah, oke, saya start. Nah, jadi di sini sudah terlihat kan? Saya akan menjelaskan sorting di sini. Sorting di sini nih nanti saya menggunakan algoritma yang sama dengan yang di video tadi, yaitu menggunakan bubble sort. Nah, dalam bubble sort yang tadi sudah dijelaskan videonya, yaitu ada indikator P dan J. Lalu setiap kali J sudah sampai ke pojok, dia akan mengurangi satu batasannya dan seterusnya seperti itu. Nah, bubble sort ini ada dalam kategori proses dalam kode saya ini ya contohnya. Lalu kenapa di sini ada input dan output? Yang pertama adalah karena input itu akan membuat array terlebih dahulu kita nggak bisa dong mengurutkan sesuatu yang tidak ada. Nah, input ini digunakan untuk membuat array-nya itu yang akan kita urutkan. Lalu outputnya ini seperti apa? Hasilnya dari yang diurutkan dalam sebuah proses akan kita keluarkan di dalam master console sebelahnya ini yang ada tulisan resetnya, baru selesai reset. Nah, jadi nanti akan muncul hasilnya di sini. Nah, gampangannya seperti ini. Outputnya itu kalau kita berbicara tentang Java, biasanya kita sebut dengan sistem out print line. Nah, seperti itu. Ya, kita mulai di sini. Jadi pertama kita inputkan dulu nilainya. Nah, jumlah angka yang ingin diurutkan. Misalkan saya punya 5 angka ya. Ya, 6 maksud saya. Kok 5 sih? Ya. Lalu dari 6 angka ini saya ingin urutkan, misalkan saya itu punya angka 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, itu kan kalian bisa lihat situ kan ada hijau-hijaunya di bagian flowchartnya, berarti saat ini state-nya ada di dalam bagian itu yang hijau itu, dan dia akan terus berjalan seperti itu. Jadi dia mengurutkan di sini. Kita bisa lihat di sini sih, cuma agak kecil. Jadinya
Jadi angka-angka itu akan diurutkan sampai benar-benar urut dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu baru prosesnya selesai. Nah ini output. Nah, dia akan gambarkan di sini kan hasilnya seperti itu. Jadi di sini hasilnya sudah urut kan, 1 2 3 4 5 6. Padahal tadi saya masukkannya 6 5 4 3 2 1 seperti itu. Nah lalu gimana sih sistem kerjanya di sini? Nah di bagian proses ini, sini ada indikator I yang saya ambil dari N, yang mana N tadi itu adalah jumlah panjang array-nya, panjang array sih lebih tepatnya. Nah setelah kita menginisiasi counter I sebagai panjang array, nah di sini saya buat I apabila dalam waktu I kurang dari 2, maka kita sudah selesai. Yang mana tadi kurang dari 2 itu apa? I di sini digunakan sebagai pembatas. Batas J tadi itu adalah I. Jadi ketika I-nya dikurangi, misalkan max panjangnya 6 kan, otomatis dia dari 6. Ini akan berkurang 5, 4, 3, 2. Nah, ketika 1, maka dia akan berhenti, selesai tersebut. Pengurutannya berarti sudah semua dia urutkan. Karena apa? Satu angka tidak dapat dibandingkan dengan angka yang tidak ada kan gitu kan. Kalau sudah 2 angka, kita masih membandingkan satu angka dengan satu angka yang lain. Namun ketika sudah tinggal 1, I-nya bernilai 1, maka angkanya tinggal jadi kan angkanya tinggal 1 kan jadinya. Sehingga kalau angka 1 kan dia tidak ada pembandingnya, jadi sudah selesai seperti itu. Nah, di sini ada J. J itu gunanya seperti apa sih? Nah, J di sini dimulai dari 1. Jadi gini, ada misalkan saya punya 5 angka nih, 5 angka, 5 jari saya, ya 5 jari. Nah, ada 5 angka, jadi ada, misalkan batasnya masih 5, I nya ada 5, J ada 1. Nah jadi dia akan mengecek J1 dengan J2, jadi J1 dan J plus 1 seperti itu, jadi 2 kan. Ini akan cek lebih besar atau enggak. Oh enggak, kita berarti dia akan jalan, J nya ditambah 1 sehingga J ada 2 sekarang, bernilai 2. Nah J2 ditambah 1, jadi J2 dan J3 dibandingkan, lebih besar atau enggak. Oh lebih besar, data ditukar seperti ini ya, seperti itu pokoknya. Lalu selanjutnya J nya akan tambah 1 lagi sehingga J3 dengan J plus 1, yang mana sini adalah J3 dan J4 yang dibandingkan. Dan ini seterusnya hingga ke yang terakhir. Nah setelah yang terakhir sudah selesai, maka I nya akan dimundurkan 1, yang mana nanti clicking tidak akan dihitung lagi ya. Maksudnya 1 yang paling belakang nih sudah pasti sudah paling besar. Nah, sehingga dia tidak akan dihitung lagi, yang mana dia akan di 1, 2, 3 sampai yang terakhir ini sampai 4. Setelah itu dia akan berkurang lagi, J nya akan berjalan dari 1 lagi ya, berkurang lagi J nya dari 1 lagi ke J plus 1 seperti itu, hingga angkanya tinggal 1 dan itu sudah selesai loopingnya seperti itu. Nah jadi di sini ada J lebih besar dari I-1. Kenapa sih J lebih besar daripada I-1? Karena apa? Ketika J nya sudah melebihi pembatas, dia akan selesai nested loop di situ dan dia akan reset lagi, yang mana nanti di sini I nya ditambah 1, dikurangi 1 maksud saya, jadi pembatasnya dimundurin 1. Setelah itu di atas ini J nya nanti akan ditambah 1 ya. Oh bukan, di reset 1 maksud saya, maaf. Jadi setelah J nya tadi sudah panjang di belakang, dia akan diulangkan lagi di awal lagi seperti itu. Nah, lalu ini apa? Bilangan 1, bilangan 2. Nah, bilangan I maksud saya, bilangan I dan I plus 1 ini di sini adalah bilangan, itu adalah array yang dibuat di sini, program sini. Jadi kan kita buat array, kita harus buat namanya dulu ya. Namanya array di sini adalah adalah bilangan. Nah, bil maksud saya. Nah, I di sini adalah indeksnya, yang mana bil indeks I lebih besar dari bil indeks J lebih besar dari bil indeks J plus 1. Nah, seperti itu. Sebentar, saya zoomkan aja. Nah, di sini ya kan, jadi ada bil indeks J lebih besar dari bil indeks J plus 1. Yang mana itu dari sebelahnya. Apabila lebih besar, kita akan menukar kedua nilai tersebut. Nah, kita nukernya ini nggak bisa semena-mena nuker saja kan? Kita perlu namanya temporary, sehingga nilainya dari salah satu angka itu tidak hilang. Yang mana misalkan di sini kita simpan dulu nilai bilangan J ke dalam temporary. Setelah itu bilangan J itu
nanti dimasukkan dengan J plus 1. Nah, jadi nilai J plus 1 akan dimasukkan ke J. Nah, setelah nilai J plus 1 sudah ada di dalam J, kita pindah dong nilai yang tadi J yang ada dalam tempo tadi, kita pindah ke dalam J plus 1, sehingga nilainya nanti akan tertukar seperti itu. Nah, hal ini terus dilakukan berulang hingga batasnya tadi tinggal 1. Nah, sebenarnya seperti itu saja. Untuk input outputnya ya, ini hanya menggunakan looping yang mana N ini adalah jumlah atau panjang array-nya seperti apa, dan ini akan diulang-ulang hingga sesuai panjang array-nya untuk memperbanyak angkanya, memperpanjang array-nya. Lalu di sini untuk output juga disesuaikan dengan panjang array-nya tadi, seperti itu. Ini bisa dilihat di sini. Kita buat angka 5, lalu inputkan 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, di sini angkanya bisa dilihat di sini. Dia akan berubah kan. Nah, 5 ada paling bawah. Nah, setelah itu ada 4 berjalan ke bawah. Oke, selesai. Maka ada 3 geser lagi ke bawah di sini. Nah, ini. Nah, setelah ini selesai. Keluarlah hasilnya seperti itu. Nah, ini untuk sorting. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam stack. Bagaimana sih dengan stack? Nah, di sini kan dalam stack ini ada istilah-istilahnya, metode-metodenya dalamnya, yang mana ada pop, push, pick, empty, search. Nah, untuk metode tampil ini saya buat sendiri sih untuk menunjukkan di master console-nya. Nah, saya aplikasikan dulu sih penggunaannya seperti apa ini. Jadi gini. Stack itu kan tumpukan kotak. Saya ingin tingginya itu ada 5, misalkan ini. Atau 6 ya. Kayaknya dari tadi saya mau meja 5 malah kena 6 terus ya. Nah, setelah itu untuk elemen, nah ini sebutannya biasanya elemen emang gitu. Elemen 1 itu tumpukannya paling bawah. Kita masukkan dengan misalkan berapa ya? 8 dah sembarang ya. Setelah itu kita masukkan lagi ini, saya juga gak hafal, saya ambil sembarang ini. Oke, di sini kan ada pilihannya. Untuk metodenya apa yang akan kita empty, lalu ada apa itu? Pick, ada pop, ada pop. Pop ini di sini O-nya 1 ya. Jadi POP bukan pop. Nah, pop lebih tepatnya. Maaf saya salah baca. Nah, jadi ini pop bukan pop. Nah, di sini juga ada search, tampil, dan selesai. Selesai berarti udah selesai. Nah, kita coba dulu empty. Empty ini gunanya buat apa sih? Empty ya. Oh, itu tipe itu. Ya, yang benar empty. Hasilnya false. Kenapa? Empty ini digunakan untuk mengecek apakah stack kita itu ada isinya atau enggak. Apabila tidak ada isinya, maka hasilnya akan true. Nah, sedangkan ada isinya, karena tadi kan kita sudah isi, maka hasilnya akan false. Nah, lalu kita coba tampil ya. Nah, itu ada kita, ada 8, 3, 6, 8, 9, 4. Lalu kita coba sih di pick ya. Pick itu apa sih? Pick itu adalah menunjukkan urutan stack yang paling atas. Jadi tumpukan-tumpukan itu kan ada yang paling atas. Nah, yang paling atas itu nanti yang akan dibuang, atau misalkan yang akan ditimpa oleh yang baru. Jadi yang baru nih akan ada di urutan yang paling atas tadi itu. Setiap kali ada yang baru, dia akan selalu menumpuk-numpuk seperti itu kalau dalam stack ya. Nah, jadi stack itu karena 4 yang paling atas, dia akan menunjukkan ini loh 4 yang paling atas itu. Lalu kita coba pop. Pop apa sih? Pop. Pop itu buang. Jadi popot elemen 4. Berarti 4 sudah tidak ada. Apakah iya? Kita coba ambil ya. Nah, 4 sudah tidak ada kan? Jadi di sini 4 sudah terbuang. Lalu kita coba dengan push. Push elemen. Nah, iya, saya salah tulis kayaknya ya. Agak sulit ya, nulis tanpa berdiri. Nah, elemen yang ingin ditambahkan apa, misalnya gitu kan? Saya ingin melakukan push, jadi harus menambahkan elemen di sini. Misalkan saya ingin nambah 10 ini. Nah,
Berarti 10 ini sudah ada dalam tumpukan tadi, yang mana dia akan ada di paling atas. Kita coba lihat nih, tampil. Nah, 10 ada kan? Lalu kita coba search di sini, search. Kita cari nilai yang dicari, misalkan 8. Nah, elemen yang ditemukan dalam indeks 1 dan 4. Berarti angka 8 ada di nomor urutan 1, 2, 3, 4. Ya benar, ya kan? Kan 8, 3, 6, 8 seperti itu. Lalu kita coba pop terus, pop ya maksud saya, pop, lalu pop, dibuang lagi, dibuang lagi. Oke, kita coba pop lagi. Nah, tidak ada elemen dalam stack, jadi stacknya kosong. Lalu kita coba empty. Nah, true hasilnya. Karena apa? Dalam stack ini tidak ada, seperti itu. Jadi ketika stacknya habis, kita coba empty, dia akan hasilnya true. Sebenarnya ini bisa ditambahkan metode lagi namanya clear, yang mana clear nanti berguna untuk langsung mengosongkan, tidak perlu satu-satu ya. Jadi sehingga kinerja kan jauh lebih cepat ya, seperti itu. Namun di punya saya ini tidak ada. Nah, oke. Selesai. Lalu sebenarnya bagaimana nih sih algoritmanya dalam flowchart? Yang pertama kita masuk ke pembuatan stacknya terlebih dahulu. Pembuatan arraynya. Agak diperbesar mungkin. Nah, jadi di sini ada yang pertama 3 stack dibagi. Kita pengen 3 stacknya berapa sih? Nah, saya namakan variabel ini sebagai top. Yang mana topnya ini sekarang ini ada berapa sih kayak gitu. Lalu setelah kita masukkan misalkan isinya tadi itu 5 seperti itu. Saya buat namanya counter, yang mana counter ini untuk ya berputar ini untuk misalkan menambahkan tadi itu. Ya ini sama seperti yang di sebelumnya untuk yang sorting, jadi untuk pembuatan array ini kurang lebih seperti itu. Oke, hingga dia akan membuat sampai counternya hingga bernilai sama dengan top, berarti kan dia sudah ada 5 seperti itu. Kita kembali lagi masuk looping di sini. Jadi di sini akan diulang-ulang sampai kita menulis selesai tadi kan. Setelah selesai kita akan selesai programnya. Nah, di sini method call itu apa? Nah, method call di sini adalah tadi ada tulisan empty, pick, pop, push, sama search, tampil dan selesai seperti itu. Ini empty. Nah, ini empty salah nulis ya. Saya biarkan aja. Nah, dan di sini nih selection di dalamnya. Apakah metodenya kita tulis dengan pop? Kalau iya kita akan masuk pop. Kalau tidak, dia katanya apakah push? Oh tidak. Pick? Oh bukan. Tampil? Bukan juga. Search? Bukan juga. Empty? Bukan juga. Maka dia akan selesai dan tidak melakukan apa-apa. Dia akan kembali menanyakan hal yang sama, mas. Kembali ke looping. Nah ini. Nah, kembali lagi ke method call. Jadi dia akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Karena kan tidak termasuk semuanya dan kita tidak selesai juga nulisnya. Jadi kita nulis sembarang kayak gitu. Nah, lalu untuk pop sendiri kayak gimana ceritanya? Pop seperti ini. Jadi sederhananya apa? Kita kurangi indeksnya saja. Indeks yang kita pakai, kita minuskan 1 seperti ini. Nah, ini kita kurangi 1 ya udah selesai. Sederhana. Apabila topnya lebih besar daripada 0, kurangi 1. Namun bila tidak, berarti kan sudah 0 kan? Berarti sudah tidak ada lagi stacknya di situ. Maka ya tidak ada elemen. Lalu untuk push bagaimana? Push ya tinggal tambah 1. Seperti itu. Nah, jadi kita tambah satunya itu seperti ini. Kita tambahkan variabel 1 yang baru, lalu kita tambahkan batasnya tambah 1. Seperti itu aja. Mudahnya. Kalau pop langsung dibuang, plus 1 potong. Dan kalau push itu kita harus menentukan dulu siapa sih yang ingin ditambah, lalu baru tambahkan itu. Ini kita ingin tambahkan apa, dimasukkan ke top plus 1, jadi topnya nambah 1 gitu. Nah, lalu untuk pick apa ya, kita cuma menunjukkan dulu menunjukkan apa sih yang paling atas, jadi stack top gitu, itu aja, sederhana. Lalu empty kayak gimana? Kalau misalkan arraynya ini kosong, maka dia hasilnya true, sedangkan kalau tidak kosong ya false. Nah, untuk search ini adalah algoritma searching sih sebenarnya, sederhana sih sebenarnya, yang cukup sederhana. Ya di sini ada pencarian, misalkan
saya menggunakan counter. Nah, ini output ini hanya untuk tampilan saja. Nah, lalu maksud saya untuk tampilan, tampilan seperti ini. Jadi kan ada terpisah dari titik 2 dan lain, ada buka kurung menggunakan koma kayak gitu. Ini ada saya akalin seperti ini. Tuh, jadi ada output ditambah ini spasi. Setelah itu ditambah lagi counter. Nah, seperti itu. Nah, di sini stack counter sama dengan nilai. Kita cek, maka kita kan nyarinya ini berdasarkan nilai. Misalkan saya ingin mencari 8 tadi kan ya. Kita cari ini karena counternya dari 1, kita cek nomor 1. Apakah 8 sama dengan 8? Oh iya, maka dimasukkan dulu urutannya 8 di sini. Nah, indeksnya 8 itu apa 1? Nah, selanjutnya dia akan lanjut 2. Apakah 3 sama dengan 8? Oh tidak, dia lanjut. 6 sama dengan 8? Oh enggak dong, kita lanjut lagi. Yang 8, apakah 8 sama dengan 8? Oh iya, maka indeksnya disimpan yaitu 4. Nah, seperti itu. Hingga yang terakhir selesai, dia akan melakukan outputnya di sini. Jadi di sini outputnya adalah apabila tidak nemu sama sekali. Jadi kan di sini outputnya masih petik 2, berarti kan tidak diubah karena tidak nemu, maka elemennya tidak ditemukan. Sedangkan satunya, maka hasilnya seperti ini, akan nampaknya ini. Elemen yang ditemukan dalam indeks ya seperti ini. Lalu untuk tampilnya bagaimana sih? Nah, untuk tampilnya ini seperti ini. Jadi ada counter, ada stack ini saya output lagi langsung ada tampilan mana ya. Nah, di sini nih dia akan tampilkan terlebih dahulu sebelum angka-angkanya. Setelah itu dia akan menampilkan satu persatu angkanya. Dan apabila sampai ke angka terakhir, dia tidak akan menggunakan koma. Jadi selain angka-angka yang paling belakang, dia akan memberikan koma. Jadi seperti ini. Perputaran loopnya ini dia akan melakukan koma ini. Setelah itu counter tambahkan 1, dia ngecek lagi, oh masih belum paling atas. Jadi dia akan kasih koma lagi kayak gini, dan itu terus hingga ke yang terakhir. Karena yang terakhir sudah counter sama dengan top, maka dia akan mengeluarkan stack counter saja, tidak ditambah dengan koma di sini kan. Jadi tidak ada koma ya di terakhir. Lalu setelah itu ditambahkan ini. Nah, di sini nih printnya ini saya tidak menggunakan print line. Nah, jadi kan ada sistem out print dan sistem out print line ya kita ketika berbicara di Java. Nah, untuk yang menggunakan trik-trik seperti ini, jangan menggunakan sistem out print line karena nanti dia akan membuat line baru. Nah, ketika di akhir, ketika fix sudah selesai, kita baru menggunakan print line seperti itu. Sehingga jadi dia tetap terlihat seperti satu kesatuan, padahal sebenarnya kita membuat rekonstruksinya ini sendiri-sendiri. Ya, mungkin seperti itu untuk video kali ini. Filenya bisa diunduh di deskripsi yang ada di bawah. Bukan di bawah sih, maksudnya deskripsi yang ya videonya ini. Ya, kurang lebihnya ya jadi kayak gini sih. Mungkin kalau agak sedikit bingung, bisa tanyakan langsung atau mungkin bisa juga kalian coba-coba sendiri aplikasi ini, karena menurut saya sendiri aplikasi Raptor ini cukup berguna untuk membantu kalian memahami suatu algoritma. Karena kalau kalian gambar buat di gambar tulis tangan itu menurut saya masih kurang. Kalian tidak bisa melihat alurnya dan tidak semua orang dapat mengimajinasikan atau memvisualkannya, ya kan gitu kan. Jadi lebih baik ada menggunakan Raptor. Jadi kan ada hijau-hijaunya tuh. Jadi kita tahu sampai mana sih progresnya nih. Tuh ada hijau-hijau. Jadi dia sedang berjalan sampai situ. Itu oke. Ini karena kosong jadi error kan, tadi kan saya tidak masukkan angka, jadi emang harus dimasukkan angka tadi itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih semua teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.